Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pascal Iwantara dari kelas IF 4407. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas survei saya, yaitu tentang implementasi nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa saya membuat 4 pertanyaan, yaitu terdiri antara 2 pertanyaan pilihan ganda dan 2 pertanyaan pilihan isian. Di sini juga saya mendapatkan 16 responden. Untuk pertanyaan pertama, saya menanyakan tentang sila Pancasila yang paling dipahami dan dijiwai oleh para responden. Dari data didapatkan bahwa para responden paling memahami dan menjiwai dari sila pertama. Di sini mungkin menurut saya masuk akal ya, karena sila pertama ini paling sering ditemui di kehidupan sehari-hari, yaitu dalam beribadah dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan nomor 2, yaitu contoh penerapan atau pandangan terhadap sila yang para responden pahami dari soal nomor 1. Di sini karena dari nomor 1 didapatkan bahwa paling banyak memilih sila pertama atau paling paham dengan sila pertama, maka di sini contoh penerapannya juga kebanyakan tentang sila pertama tersebut. Di sini contohnya adalah menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu ini nih di responden yang kedua, jawaban dia yaitu sebagai puncak hierarki Pancasila, sila pertama sudah dapat menaungi nilai-nilai dari keseluruhan Pancasila mengenai hubungan dengan Tuhan atau kepercayaan sesama manusia serta nilai lainnya sebagai manusia seutuhnya. Di sini saya sependapat dengan responden ini, karena menurut saya ya benar bahwa sila pertama sudah mengandung nilai-nilai yang ada di nilai-nilai sila lainnya. Contoh lainnya juga menghargai teman yang berbeda agama, lalu beribadah sesuai agama, dan lain sebagainya. Untuk contoh penerapan dari sila kedua, kita harus membantu sesama dan tidak boleh membeda-bedakan. Mungkin kita lanjut saja ke slide berikutnya, yaitu untuk pertanyaan nomor 3. Untuk pertanyaan 3, saya menanyakan tentang salah satu penerapan sila Pancasila yang sering kurang di kehidupan masyarakat. Menurut para responden, didapatkan bahwa penerapan sila Pancasila yang paling sering kurang di kehidupan masyarakat yaitu implementasi dari nilai-nilai sila kelima. Didapatkan bahwa 9 responden menjawab sila kelima. Lalu untuk urutan berikutnya yaitu pelanggaran atau ketidaksesuaian dari sila kedua. Maksud saya ketidaksesuaian implementasi dari nilai-nilai sila kedua, yaitu didapatkan 3 responden dari 16 responden. Lalu sila ketiga, untuk alasannya saya tanyakan di nomor 4, yaitu saya menanyakan contoh kejadian dari soal nomor 3 di kehidupan nyata maupun maya. Di sini cukup banyak jawabannya, jadi saya tidak tampilkan semuanya di sini. Karena di nomor 3 paling banyak memilih pelanggaran dari nilai-nilai sila kelima. Di sini juga contoh kejadiannya tentang pelanggaran dari nilai-nilai sila kelima. Di sini contohnya
ketidakrataan kesejahteraan di Indonesia. Lalu, rakyat dengan ekonomi kelas atas dan memiliki jabatan akan menjadi prioritas. Lalu, untuk pelanggaran dari nilai-nilai sila kedua, yaitu masih terjadi pelanggaran HAM. Lalu untuk pelanggaran dari sila-sila lainnya bisa dilihat di link yang saya cantumkan di akhir slide. Lalu kita lanjut saja ke slide berikutnya. Di sini slide-nya adalah tentang chart hasil survei. Mungkin kita bisa hubungkan antara diagram dari soal nomor 1 dan nomor 3, yaitu hubungannya pada sila pertama dan sila ke-5. Dari dua diagram ini, saya dapat simpulkan bahwa pada diagram nomor 1 atau soal nomor 1, karena mayoritas responden paling memahami dan menjiwai dari sila pertama atau sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka untuk di soal nomor 3 atau diagram soal nomor 3 itu memiliki nilai yang paling kecil sama dengan sila keempat. Lalu jika dilihat lagi di soal pertama atau diagram soal pertama, di situ urutan paling akhir yang paling dipahami dan dijiwai oleh responden adalah sila kelima, atau dalam artian sila yang masih belum bisa dipahami oleh mayoritas responden, berhubungan dengan diagram pada soal nomor 3, yaitu ketidakpahaman tadi menyebabkan penerapan nilai-nilai tersebut menjadi kurang. Jadi saya bisa tampilkan solusinya di slide berikutnya. Itu tentang solusi. Di sini saya hanya menuliskan 3 saran solusi saja, karena memang yang paling banyak diurutkan dari yang paling banyak. Dimulai dari saran yang pertama, yaitu untuk sila kelima, karena dari data didapatkan bahwa pelanggaran dari sila kelima paling banyak. Saya menyarankan solusi bahwa mengutamakan rakyat dalam segala bidang. Di sini saya tujukan kepada pemerintah, karena menurut saya dari contoh-contoh pandangan atau permasalahan para responden yang sudah menjawab tadi, itu kebanyakan tentang kesejahteraan rakyat ya. Menurut saya, masalah itu terjadi karena kebutuhan rakyat tidak diutamakan, sehingga timbul masalah di mana-mana. Lalu untuk saran solusi yang kedua, yaitu untuk sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab, menurut saya yang bisa mengatasi permasalahan tersebut yaitu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban agar tidak menyederai hak dan kewajiban orang lain. Ya, menurut saya jika tidak terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban, itu akan menimbulkan masalah juga, apalagi sampai menyederai hak dan kewajiban orang lain atau sampai mencampuri urusan orang lain. Lalu untuk saran solusi saya yang ketiga, yaitu untuk sila ketiga atau Persatuan Indonesia, menurut saya solusinya adalah mempererat tali persaudaraan. Karena dengan mempererat tali persaudaraan, kita bisa saling memahami, lalu saling menghargai antara perbedaan, lalu kita juga pasti bisa memiliki rasa persatuan yang kuat. Ini untuk link dari hasil survei yang telah saya lakukan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.